selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan semua jemaat. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali dimungkinkan untuk menyatakan persekutuan kita melalui kesatuan hati, iman, serta pengharapan kepada Yesus Kristus, di mana hari ini kita juga memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 tahun. Karena itu, untuk memulai ibadah yang kita laksanakan dari rumah, mari kita berdiri untuk menyanyikan pujian "Oh Hari Istirahat". Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun ada begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Namun Tuhan selalu mampu untuk membuktikan kasih-Nya yang besar bagi kita, bahwa ketika Ia masih mengizinkan kita sampai detik ini menikmati nafas kehidupan, itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan, kemurahan kasih-Nya, bukan karena kekuatan kita. Demikian juga ketika Gereja Toraja Mamasa sampai saat ini telah dimungkinkan berkiprah dalam pelayanan, mengangkat amanat pekabaran Injil 73 tahun. Itu semata karena pemeliharaan Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Karena itu marilah kita mengagungkan kuasa-Nya dengan menyanyikan nyanyian rohani 167 bait 1 dan 3, di atas satu alas.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan amanat Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Mari kita sambut amanat hidup baru dengan pujian Mazmur 119 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang benar. Berbahagialah orang yang benar, yang jalannya menurut hukum Allah, yang hatinya selalu bergemar, hendak mencari Tuhan sedekahlah, yang sukanya yang terlebih besar memelihara kesaksian Allah. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memuliakan nama-Mu di minggu yang Engkau kuduskan ini. Bersama dengan segenap jemaat yang menyatukan hati, iman, dan pengharapan di berbagai tempat untuk menghadap Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di rumah masing-masing saat ini. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka suci kuduskanlah hati kami, ampunilah dosa kami, agar kami layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti, dan hidup di dalamnya. Dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, bacaan CGTM untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 bagian A. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah,
Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang selalu setia untuk mendengarkan firman, terlebih bila hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema untuk hari Minggu ini sekaligus dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 adalah Allah melihat semuanya itu baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah dan kita percaya yang akan terus memelihara dan memberkati Gereja Toraja Mamasa. 73 tahun dilalui oleh Gereja Toraja Mamasa di dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah dunia dengan segala dinamikanya. Semuanya boleh terjadi hanya karena pertolongan dari Sang Pemberi amanat, yaitu oleh Sang Kepala Gereja
Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop kita hari ini secara khusus menceritakan tentang awal dari terciptanya alam semesta dengan segala isinya. Yang kalau kita hayati, kalau kita simak dengan baik, kita akan temukan bagaimana Allah menciptakan semuanya dengan sangat teratur, melalui proses demi proses, dan semua selalu berakhir dengan sangat baik. Adanya hitungan hari demi hari menunjukkan keteraturan itu. Dan setiap kali Allah selesai menciptakan, Allah mengevaluasi dan Allah melihat semua ciptaannya amat baik. Setelah segala sesuatunya diciptakan dengan amat baik melalui sabda atau dengan berfirman, maka selanjutnya Allah menciptakan manusia dengan bahan tanah liat, yang sering kita dengar istilah manusia dari debu tanah, melalui sebuah proses yang sangat istimewa dari Allah, menjadikan manusia sebagai puncak dan mahkota dari segala ciptaan. Dan yang paling membuat manusia berbeda dan istimewa dari ciptaan yang lain adalah manusia kemudian menjadi makhluk yang hidup dari nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam hidup manusia itu, dan juga karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah manusia diciptakan, firman Tuhan mengungkapkan kepada mereka diberikan tugas dan tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang khusus. Dan pada ayat 31, Allah bukan cuma melihatnya amat baik, tetapi sungguh amat baik. Ini menunjukkan kesempurnaan ciptaannya, bahwa semua pekerjaannya sempurna. Semua ini mau mengatakan juga kepada kita, manusia berbeda dari ciptaan lain semata karena roh Allah ada padanya. Semata karena roh Allah ada padanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita fokuskan perenungan kita kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia dalam kaitannya dengan keistimewaannya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama, manusia adalah rupa dan gambar Tuhan Allah atau imago Dei. Sebagai imago Dei, manusia mempunyai kekhasan. Misalnya, berbeda dari makhluk-makhluk lain, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai hubungan dengan Allah, yaitu sebagai mitra kerja Allah untuk menata layani dunia. Manusia memiliki kebebasan, manusia memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan hidupnya kepada Tuhan Allah. Kebebasan tersebut, Bapak Ibu, selalu dikaitkan dengan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penciptanya, yaitu Tuhan Allah. Maka semestinya lah kemudian kita manusia menjadi berkat atas semua ciptaan Allah, bukan sebaliknya sebagai sumber kehancuran bagi ciptaan yang lain. Manusia harus menyadari, meskipun Allah menyediakan isi alam untuk memenuhi kebutuhan, namun sebagai ciptaan Tuhan, manusia harus sadar pula
untuk wajib memelihara, menata, dan melestarikan ciptaan Allah itu. Yang lainnya itu. Sementara amanat beranak cucu dan bertambah banyak, harap dipahami bahwa ini tidak berarti memberi mandat menghasilkan anak sebanyak-banyaknya, melainkan bermakna membangun kualitas hidup keturunan yang unggul dan diperbaharui dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa manusia sebagai imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah, bermakna memiliki tabiat dan harusnya selalu tetap memiliki tabiat yang taat kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, bahwa seharusnya selalu memiliki tabiat yang taat kepada Tuhan Allah. Sejak manusia diciptakan, mereka diciptakan sebagai makhluk yang berakal dan serupa dengan Tuhan Allah. Manusia memiliki pengetahuan tentang Tuhan Allah, tentang kebenaran dan tentang kekudusan. Namun ingat Bapak Ibu, imago Dei bukan berarti sama dengan Allah. Sebab apa? Sebab gambar Allah bukanlah Allah. Semulia-mulianya manusia, ia tetap bukan Allah. Sebab gambar Allah sekali lagi bukanlah Allah dan manusia hanyalah gambar saja. Jadi jangan ada di antara manusia, terlebih kita semua ini, yang memiliki hasrat untuk menjadi seperti Tuhan atau sama dengan Tuhan. Sebab kefatalan dari keinginan inilah yang telah membuat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa tersebut menjadi hilang. Kalau menurut Bapak Gerejawi, Bapak John Calvin, gambar Tuhan Allah merupakan hakikat manusia yang tidak dapat berubah. Hakikat manusia yang tidak dapat berubah ialah akal, kehendak, dan kepribadian, sedangkan rupa adalah sifat-sifat manusia yang dapat berubah. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan ini penting bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita setiap hari, dari hari ke hari. Adakah kita sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai imago Dei yang diciptakan dengan sungguh amat baik, juga telah melakukan amanat kita terhadap ciptaan yang lain, terhadap alam semesta ini dengan segala isinya dengan sungguh amat baik pula, termasuk mengevaluasi perjalanan pelayanan GTM selama 73 tahun. Bagaimana keterlibatan kita sebagai mitra kerja Allah di dalam menata alam semesta yang Allah percayakan. Apakah kita telah melakukannya dengan sungguh amat baik? Kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Maka segala karakter dan tabiat Allah semestinya hidup di dalam diri kita, yaitu mengasihi, memelihara, menghargai ciptaan Allah, yang pastinya mengasihi pula sesama manusia. Lakukan segala yang berharga terhadap alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Jangan perlakukan alam semesta dengan semena-mena, dan lebih daripada itu, kasihilah sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Selamat ulang tahun kepada Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 tahun. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja terus memberkati jemaatnya. Haleluya. Amin. Marilah untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita,
Marilah kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dengan nyanyian yang sekaligus akan mengiringi persembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 55 bait 1, 4 dan 5, Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, penuh kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu dan akan selalu bersyukur kepadamu, karena kemurahan kasih Tuhan sudah boleh dinyatakan bagi kami jemaat Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu saat ini, yang sekaligus juga mensyukuri penyertaan Tuhan bagi gereja Toraja Mamasa 73 tahun yang boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah dunia dengan segala dinamika yang ada. Terima kasih Sang Kepala Gereja yang senantiasa memelihara gerejanya. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur bahwa sekalipun karena keadaan yang tidak memungkinkan kami menyatakan persekutuan bersama saudara seiman secara fisik, namun kami percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus,
Sehingga sekalipun tidak bersama-sama, namun hari ini di dalam ibadah ini kami mempersatukan hati kami, berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu untuk pribadi lepas pribadi mereka, untuk keluarga demi keluarga. Kami mohon berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Berilah kepada jemaat sehat selamat, peliharakan hidup mereka. Jauhkanlah mereka dari segala cobaan godaan mara bahaya, sakit penyakit, secara khusus ya Tuhan, wabah virus corona yang sampai saat ini masih mewabah. Kami percaya Tuhan menjaga setiap jemaat. Pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu sekecil apapun itu, mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu yang besar di sana untuk mencurahkan berkat-berkat kepada jemaat-Mu. Namun kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat yang masih mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang berjuang menuntut ilmu, yang saat ini harus belajar, masih harus belajar dari rumah. Kami mohon Tuhan, berilah hikmat pengetahuan kepada mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan, masa depan yang penuh harapan, yang telah Tuhan rancangkan, boleh dicapai oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, berkatilah mereka Tuhan, sehingga usia lanjut tidak jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, diberkati Tuhan, supaya mereka semua boleh tumbuh sehat selamat di dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah seluruh jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, jauhkanlah dari segala bencana-bencana, malapetaka. Biarlah sehat selamat itu yang melimpah di dalam hidup mereka, karena mereka selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Pura, yang dialami oleh Mama Eki Adrian Petrus Toding, Rai Tiranda, Albert Musa, Bapak Andarias Kombongkila. Kami mohon jamahan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang sanggup memberikan kepulihan. Dan jikalau masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama, pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang lemah imannya, dikuatkan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan oleh Tuhan. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, mereka yang bergumul karena di PHK, yang tidak memiliki penghasilan sekarang ini, kami mohon ya Tuhan, lawat kehidupan mereka, berkatilah mereka dengan cara Tuhan yang tentunya bisa memakai setiap pribadi yang telah diberkati Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jordan di dalam masa pandemi ini. Berilah hikmat kepada kami Tuhan, untuk mengenal apa yang seharusnya kami lakukan. Beri kesanggupan untuk terus mengangkat tugas pelayanan ini demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa di surga. Kami pun berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk jemaat yang boleh berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Kami mohon terus berkati hidup mereka. Kami muliakan nama-Mu Tuhan untuk pertambahan usia mereka, dan ajarlah untuk senantiasa tahu mensyukuri waktu karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintah kami, karuniakanlah hikmat bijaksana untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan damai sejahtera-Mu untuk para medis. Mohon diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan, sehingga mereka tetap sehat selamat bersama dengan keluarga mereka. Mereka akan dimungkinkan mengangkat pelayanan mereka dengan penuh kesabaran, ketekunan, doa, sampai Tuhan nyatakan pemulihan itu bagi bangsa kami, dan mereka boleh kembali berjumpa bersama dengan keluarga mereka. Ya Bapa di surga, kami pun datang berdoa kepada-Mu untuk persembahan yang sudah kami berikan,
Tuhan kiranya berkenan atasnya, dan setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami, mampukanlah kami memakainya dengan penuh syukur, penuh sukacita. Ya Bapa Surgawi, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami menurut kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian nyanyian rohani 19, berkati dan lindungi kami. Berkati dan lindungi kami, terangi kami dengan wajah-Mu Tuhan, sayangi kami, beri wajah-Mu tetap serta kami, ya Tuhan. Beri kami selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Taatlah kepada kehendak Tuhan. Lakukan setiap amanat yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Dalam segala keadaan, mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Dan dalam segala kondisi, marilah kita terus menyatakan kepedulian kita, kasih kita terhadap sesama yang membutuhkan. Dan dengan iman, marilah kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah hari Minggu dan juga syukur ulang tahun Gereja Toraja masa yang ke-73 telah selesai. Biarlah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, tentunya dengan menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat.